Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu dengan judul komponen IVIG. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu Andini Fitriani Hukman Suryani, Ardini Kamal, Astrid Ananda, saya sendiri, Widar Nurul Anissa, dan Fail Basma Al-Bahrun. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait IVIG ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari IVIG ini dan mengapa kita perlu untuk mempelajari komponen IVIG ini. Jadi, IVIG ini merupakan singkatan dari imunoglobulin intravena, yaitu produk darah yang dibuat dari serum antara 1.000 dan 15.000 donor per batch. Nah, IVIG ini mengandung antibodi imun dan autoantibodi fisiologi, dan juga termasuk terapi standar pada pengobatan penyakit defisiensi imun primer dan sekunder yang berhubungan dengan hipogammaglobulinemia dan agammaglobulinemia. Nah, umumnya IVIG ini terdiri dari 2 jenis, yaitu 7S IVIG dan 5S IVIG. 7S IVIG memiliki struktur IgG yang utuh, sedangkan 5S IVIG ini memiliki struktur yang tidak utuh, tetapi dia itu menekan pelepasan mediator inflamasi ataupun bekakan, menurunkan supresi sistem imun, penetrasi pada jaringan lebih cepat, dan mempunyai efek sinergis dengan antibiotik. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada rekan kelompok saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai apa saja efek-efek dari IVIG. Efek IVIG atau intravena immunoglobulin memiliki efek terhadap sel B dan antibodi. Itu yang pertama. Yang kedua itu IVIG memiliki efek terhadap sel T. Yang ketiga, IVIG memiliki efek terhadap sistem komplement. Yang keempat, blok reseptor FC yang dimediasi IVIG pada makrofag. Yang kelima itu IVIG memiliki efek terhadap sitokin. Yang keenam itu IVIG memiliki efek terhadap modulasi migrasi sel. Selanjutnya itu IVIG memiliki efek terhadap super antigen dan masih banyak lagi efek-efek dari IVIG yang lainnya mungkin yang tidak sempat saya sebutkan. Selanjutnya itu saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu komponen IVIG, di mana IVIG ini memiliki 4 komponen, yaitu untuk komponen pertama, yaitu tindakan yang dimediasi oleh daerah variabel FAB2. Kedua yaitu tindakan wilayah FC pada berbagai reseptor FC-FCR. Ketiga yaitu tindakan yang dimediasi oleh pengikatan komplement dalam fragmen FC. Keempat yaitu zat imunomodulator selain antibodi dalam preparat IVIG. Selanjutnya merupakan mekanisme kerja IVIG. Di sini mekanisme kerja IVIG ini meskipun adanya antibodi alami yang mampu mengenali antigen asing, masuk akal bahwa IVIG ini dapat menggantikan peran IgG. Peran sel B ini jelas didapatkan pada GBS, di mana antibodi anti ganglikosida dan aktivitas komplement telah dibuktikan. Infiltrat limfospik dominasi sel T yang direkrut oleh kemokin dan molekul andesi sel endotel. T-sel mengekskresi matriks metaloprotease dan mencegah protein endoneurial. Makrofag adalah sel penyaji antigen atau antigen
presenti sel atau APC utama seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan ekspresi NV-Kb dan sitokin inflamasi. Semua mekanisme ini berpotensi dipengaruhi oleh IVIG. Paradoksnya, plasma enchains yang bekerja secara teoritis berlawanan dengan IVIG dengan menghapus IgG dari tubuh. Tampaknya bekerja dalam situasi klinis yang serupa. Selanjutnya, berikut merupakan mekanisme kerja IVIG, sistem imun bawaan dan adiktif. Sekian dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Andini Fitriani Ukman Suryani. Seperti yang teman saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa IVIG ini terbagi menjadi 4 komponen. Nah, ini merupakan gambaran dari pembagian komponennya, yang terdiri dari FC, FAB prime holdwise, complement, FC binding, dan others molecules, seperti sitokin, reseptor sitokin, dan agen menstabilisasi, terutama gula. Selanjutnya, keamanan dan toleransi dari IVIG. Efek samping IVIG terjadi pada kurang dari 5% penderita. Reaksi samping yang paling umum itu dapat berupa sakit kepala, sakit punggung, mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Reaksi ringan ini terjadi dalam 30 menit setelah pemberian infus dan akan membaik dengan cara memperlambat kecepatan aliran infus atau dengan cara menghentikannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Astrid Ananda. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yang di mana saya akan menjelaskan mengenai zat lain dalam sediaan imunoglobulin intravena. Nah, imunoglobulin intravena mengandung sitokin dan molekul lain, termasuk inhibitor sitokin terlarut, CDA4 terlarut, dan kompleks histokompatibilitas utama HMAC kelas 2. Zat stabil, terutama berbagi gula, juga dapat memberikan efek baik maltosa dan sukrosa pada konsentrasi yang ada dalam sediaan imunoglobulin intravena komersial, dapat menghambat PHA dan pada tingkat yang lebih rendah. Respon proliferasi yang diinduksi PMA in vitro. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa imunoglobulin intravena memiliki dampak besar dalam neurologi, hematologi, imunologi, reumatologi, dan dermatologi. Imunoglobulin intravena memiliki efek imunomodulatornya berperan dalam menekankan hiperaktif respon imun pada seseorang. Imunoglobulin intravena dapat meningkatkan kadar IgG dalam serum secara efektif dan menetralkan patogen di saluran pernafasan seseorang, sehingga dapat menyembuhkan penyakit dan memperpendek perjalanan penyakit. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.